Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Eka Gunawan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep konseptual sosiologi yang nanti akan sangat berfungsi sekali bagi peserta didik untuk memahami cara konseptual, sehingga nanti bisa untuk dijadikan dasar teoritis yang untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kita mulai yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial secara konsepnya, pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, dengan kelompok lain, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi tersebut, kita tahu itu merupakan suatu yang sangat penting sekali. Karena tiap individu memiliki keterbatasan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sehingga dengan dia berinteraksi dengan yang lain, maka kebutuhan-kebutuhan itu saling melengkapi, saling dilengkapi, sehingga terpenuhilah kebutuhan hidup manusia itu. Fungsinya apa? Fungsi interaksi sosial adalah untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan antar kehidupan manusia. Kita bisa melihat, misalkan di kelas saat pembelajaran, di situ terjadi interaksi sosial, di situ terjadi relasi sosial, hubungan timbal balik antar siswa satu dengan siswa yang lain, kelompok siswa satu dengan kelompok siswa yang lain, siswa satu dengan guru, dan seterusnya, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung, sehingga kepentingan pendidikan di kelas bisa terwujud. Terus bagaimana tujuan interaksi itu sendiri berlangsung? Kita ketahui bahwa dengan adanya interaksi sosial, maka akan terjadi hubungan timbal balik secara positif. Tentunya bisa antar teman, antar sahabat, dan itu semua dilakukan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama. Nah, tentunya kerjasama itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan tadi. Maka interaksi sosial itu adalah sangat penting karena dia memiliki fungsi yang penting dan tujuan yang penting. Oleh karena itu, interaksi sosial sangat perlu dipahami oleh semua anggota masyarakat. Kita lanjutkan, masih dalam interaksi sosial. Ketika interaksi sosial, maka dibutuhkan dua syarat, dua unsur utama, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak, pertemunya pihak yang melakukan interaksi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Juga ada proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan antara individu satu dengan individu lain maupun kelompok satu dengan kelompok lain. Oleh karena itu, pesan harus tersampaikan. Terjadi kontak tapi tidak tersampaikan pesan, maka itu belum interaksi yang sempurna. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Ketika masyarakat melakukan interaksi, ketika individu melakukan interaksi, maka itu bisa terjadi, bisa didasarkan, bisa dipengaruhi. 1. Adanya imitasi. 2. Adanya identifikasi. 3. Adanya motivasi. 4. Adanya empati, simpati, dan seterusnya, mungkin masih banyak hal yang lain. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi imitasi yang negatif. Jangan sampai terjadi sugesti negatif yang berlebihan. Dan identifikasi yang negatif. Karena apabila hal-hal yang mendasari tadi terjadi secara negatif di masyarakat, maka akan terbentuk suatu bentuk-bentuk interaksi sosial yang negatif pula. Nah, baiklah, semoga informasi singkat ini bisa memberikan gambaran bagi kalian, bagi kita semua. Nah, konsep-konsep yang belum dipahami bisa didalami dari berbagai media informasi untuk membahas materi tersebut. Oke, sampai jumpa lagi di bagian berikutnya. Sekian. Assalamualaikum.